Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi penyebab kecelakaan bus terjun ke sungai di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. KNKT memeriksa secara detail bangkai bus yang terjun ke sungai di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemeriksaan difokuskan pada sistem handbrake atau rem tangan dan lokasi kejadian. Investigasi KNKT dilakukan bersama tim ahli ATPM Hino, Satreskrim dan Satlantas Polres Tegal. Dari hasil temuan investigasi diketahui handbrake dalam posisi mengunci dan berfungsi dengan baik. KNKT juga mengatakan sangat tipis kemungkinan adanya anak kecil yang bermain handbrake atau rem tangan sesaat sebelum kejadian. Namun saat kejadian diketahui posisi bus berada di turunan dengan grade kemiringan 23–28%. Padahal kemampuan handbrake menahan beban kendaraan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu kondisi tanah di lokasi merupakan tanah gembur sehingga ganjal roda mudah amblas. Investigasi ini masih cukup panjang, jadi saya ingin mengetahui lebih detail kemampuan handbrake ini untuk menahan itu seberapa besar, tapi secara kuantitatif ya. Jadi angkanya ada, kampas menyentuh tromol dan spring brake mendorong kampas. Nah, ini dua hal ini yang harus kita ukur. Nah, ini bisa dilakukan. Kabar lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan kepada Direktur Mayapada Hospital, Grace Dewi Riyadi atau Grace Tahir. Pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Grace dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangan dalam kasus Rafael Alun. Grace tiba di gedung KPK Merah Putih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan pemeriksaan sekitar 3 jam lamanya. Grace pun keluar dari gedung KPK pada pukul 13:26 waktu Indonesia Barat, namun ia tidak memberikan pernyataan apapun. Grace nampak langsung meninggalkan gedung KPK menuju mobil pribadinya yang sudah menunggu di depan gedung KPK. Presiden Joko Widodo meminta para pemimpin ASEAN menindak tegas kejahatan perdagangan manusia dan ini menjadi salah satu kesimpulan di akhir KTT ASEAN Labuan Bajo. Presiden mengatakan Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika dan tetap memegang peran sentral di kawasan Asia Tenggara. Kepala negara pun yakin para pemimpin ASEAN memberikan perhatian pada hal-hal yang menyentuh kepentingan rakyat, termasuk untuk melindungi pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Implementasi mengenai masalah Myanmar, Presiden menegaskan Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar serta pihak-pihak terkait di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi.